Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan sore hari ini, alhamdulillah, kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan jatah rezeki kita. Bagaimana keyakinan kita bersama bahwa manusia khawatir dengan rezeki yang Allah berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah pun muka bumi ini Allah memberikan rezeki ini seperti agar tidak seperti kekhawatiran yang dirasakan oleh Bani Israil. Kita sampaikan, kita bahas di ya. Keyakinan kita bahwa ketika atau selama kita masih hidup, maka rezeki dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kemudian kita yang berikhtiar mendapatkannya. Meskipun terkadang ikhtiar yang kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan rezeki yang Allah berikan. Tahu ya kisahnya Imam Syafi'i sama Imam Malik ya? Tahu nggak? Tahu ya? Kisahnya Imam Malik dengan ini rezeki, kalau rezeki itu harus dicari atau tidak? Harus diupayakan gitu. Iya. Iya. Bentuknya seperti apa? Terus rezeki. Ini bentuk usahanya itu seperti apa? Apa aja? Bebas aja Pak Ustaz. Kan katanya rezeki itu sudah Allah jamin. Ya tapi kalau nggak pakai ikhtiar gimana mau dapat? Ada orang kerjanya cuma duduk angkat ya, angkat kaki istilahnya kaki gitu, tapi pemasukan bulannya ratusan juta. Ada orang kerja pulang pagi pulang petang, tapi yang didapat cuma ratusan ribu. Itu gimana? Nggak apa-apa juga. apa-apa juga Pak Ustaz. Itu kan udah masing-masing udah dapat. Nah, yang satu kan bekerja banting tulang, yang satu ceritanya cuma angkat-angkat gitu. Ya terus kenapa? Nggak sesuai, tadi katanya rezeki itu harus dicari, harus diusahakan. Iya tapi hasil kan yang menentukan bukan kita. Kita yang penting aja. Kita mah mencari aja Pak Ustaz. Pertanyaannya bagaimana dengan orang yang tidak mengupayakan rezeki itu, tapi duitnya ngalir terus. Tahu Bos. Ya nggak apa-apa, bagus. Ya juga sih. Kan kalau sekarang dagang bisa itu Pak Ustaz, jualan apa di rumah gitu kayak Dia kerjanya cuma duduk-duduk doang, tidur malah.
Dia awalnya udah bekerja keras kali. Awalnya udah bekerja keras, Pak Ustadz. Dari dulunya bekerja keras, nah sekarang santai-santai. Ini langsung ungkang-ungkang enggak. Dia nggak pernah kerja. Dari kecil nggak kerja langsung sampai tua ungkang. Dapat warisannya gede. Baik. Tuh. No, warisan tuh katanya tuh. Kontrakan 100 pintu ya. Apa? Warisan. Kontrakannya kontrakan 100 pintu. Itu suaranya nggak jelas. Masa? Apa? Masa? Ya, bosan. Nggak dengar. Suara saya nggak jelas. Suaranya kadang-kadang keras, kadang-kadang enggak. Jelas. Tiup, kadang-kadang keras. Kadang keras itunya suaranya. Iya, hilang-hilang. Sekarang jelas nggak? Ya, Jelas. kurang deket kali mic-nya. Iya, Ini saya sendiri biasa kok ini gini dari tadi. Itu jelas. jelas. Iya. Baik, jawabannya sebetulnya sih agak kompleks ya. Tapi simpel jawabannya, rezeki itu tidak harus berbentuk Uang. Materi. Ya. Materi. uang. Terus harus berbentuk apa, Pak Ustadz? Kalau Anak yang soleh, solehah itu rezeki. Pasangan yang soleh, suami yang soleh, istri yang solehah itu juga rezeki. Tetangga yang soleh juga itu rezeki. Tetangga yang baik juga itu rezeki. Putus-putus di depan aku. enggak sih, ini jelas, Pak Ustadz. Berarti punya ibunya. Tapi Iya yang kali pusat itu internet. kadang-kadang nggak stabil. Nah iya benar. Kadang-kadang agak ke belakang suaranya gitu. Depan lagi. Jelas lah. Kayaknya saya lagi labil ya. Iya. Gila, ambil Pak Ustadz katanya tuh. Lanjut lah. Ayat 74 sekarang ya. Iya, Pak Ustadz. Saya baca ya. Iya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma qasat qulubukum min بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يفيض من خشية الله وما الله بغافل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق كلام وإذا لقوا الذين آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح يحاجوكم به
Awala Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa ya wa in hum illa yadhunnun. Ayat 74. Langsung ya. Ya. Tumna. Kemudian Wasat itu Mengeras. menjadi Keras. menjadi keras. Wasat menjadi keras. Apa wasat? Menjadi keras. Menjadi keras. Ulul hukum. Hati-hati mereka. Hati-hati. Kalian. Kalian. Oh, kulu bukum hati-hati kalian. Tumma fasad ulul hukum. Kemudian menjadi keras hati-hati kalian. Kemudian hati-hati kalian menjadi Keras. mimba lidzalika. Dari sesudah itu sudah itu Itu sudah apa? Kejadian itu Kejadian itu. mujizat. sudah itu sapi menyembelih sapi. Pemilihan ya. Ini sapi. Fahiyya kal hijarati. seperti pohon Maka dia seperti Maka dia seperti batu. Iya dia kembali ke hati. Hati. ya. Fahiyya kal hijarati, maka dia itu seperti Ratu. Maka dia seperti Hijau. batu. Hijau itu batu apa pohon? Batu ya. Batu. Batu pohon. Kalau pohon hijau, Syajaro. Sajaro. sajaro. Hampir sama. Jauh bu. Jauh lah. Jauh artinya. Itu kurang sedikit. Au atau asyaddu qaswatan. Asyaddu qaswatan. Asyadu keras. Asyaddu itu bentuk Atau jadi kalau tadi bukan ya. Keras, sangat. keras. Sangat keras. Sangat ya sadid itu ya sangat ya. Nah ini asyaddu lebih sangat. Jadi wazan af'alu kayak kabir apa kabir artinya? Nah, Sangat lebih besar. Sangat besar. Paling besar boleh. Kolil Sedikit. Paling sedikit. sedikit. Nah, akol Lebih sedikit. Atau paling sedikit. bisa kayak gitu bentuknya. paling sedikit. Jamil atau jamin? Bagus. Kita suara Bagus, Mas. Saya Suaranya pelan. Suaranya. tadi pas saya tilawah jelas nggak? Dikira saya Iyalah, aja. tilawah kok sekarang jadi kecil, kadang-kadang besar Ustadz suaranya. Kayaknya disebut tilawah doang ya. Tilawah juga tadi pelan, Ustaz. Ya, tilawah bener ini kan kelas. suaranya jauh. Kalau saya kedengeran banget, jelas Wot. Sekarang ada. Ya, Bisa. Masih tetap kurang. Terus saya harus gimana? Nah itu
Tuh, pelan lagi. Udah, itu udah keras suaranya. Bagus, Ustaz. Terus aku kudu piye? Nggak tahu. Bahasa Jawa itu bahasa saya. Karena Ya ini mau gimana lagi nih? ya udah begitu, maksud orang udah keras. Saya pelan, Bu. Kamu jelas banget. Kalau di saya sih jelas banget. Jelas putus. Aku mah orang. Agak kerungu. Aku mah kerungu banget. Opo kowe krungu? Apa? Au asyadu qashan. Atau lebih keras. Dan sesungguhnya Minal hijarati dari batu itu batu-batu lama ada. Apa yang apa itu sungguh apa ya kan ya maknanya apa ya ini diterjemahkan terkadang atau Ada yang atau terkadang ada yang tapi ada yang sungguh ada yang itu ada yang Sungguh ada yang. tiap lama itu Ustaz. Ada lama dalam Al-Quran itu pasti ada ya. ada yang ada yang sekarang sih yang kalimat lama ini Tapi pokoknya kalau ada lama di Al-Quran ada yang. kalimatnya begitu sementara lama lanjut ya Ya. yatafajjaru Memancar. memancar apa yatafajjaru Memancar. Ya. kemarin apa di ayat 60 ya ayat 60 memancar 12 mata air Fajarot. Fajarot ini yatafajjaru memancar minhu Darinya al-anharu sungai batu yang begitu keras tapi masih ada dan di batu itu kemudian memancar air itu zaman Nabi Musa. Lanjut dulu. Wa inna minha dan sesungguhnya darinya dari batu itu. dari batu itu batu lama ada sungguh apa itu ada ya syakkoku itu Belah. terbelah ya syakkoku terbelah apanya syakkoku terbelah. ya syakkoku Terbelah. faya khuruju Maka keluarlah keluar minhu darinya al-ma'u air air. Diulang wa inna minha Sungguhnya darinya dan sungguh ya darinya apa yang berubah ada yang apa yang terbelah apa yang berubah maka keluarlah darinya air wa inna minha dan sesungguhnya darinya darinya sungguh ada apa yang yang gitu habato jatuh yang itu jatuh jatuh atau menggeluti luncur
Meluncur boleh. Ngelinting. Jatuh tertimbun. Apa ya? Mau pakai apa? Meluncur. Meluncur aja. Pintunya mau dipakai apa? Itu ya. Meluncur. 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 Jatuh. Ya, meluncur jatuh. Aja pas Turun. Maunya apa? Bu? turun. Turun aja turun. Meluncur Turun. bisa. Kayak kemarin itu turunan kan. Mm. Itu misron. Itu ba'dukum liba'dun aduwwun. Itu minal jami'a turun. Kayak lama ya gitu. Itu ada yang turun, Ada yang Ada yang turun Turun itu dari bawah atau ke atas? dari atas ke bawah. ke bawah. Masih fokus. Iya, Pak Ustadz atuh. Alhamdulillah masih fokus. Min khasyatillah. Jadi takut pada Allah. kepada Allah. Daripada Allah. Karena takut kepada Allah. Dari takut kepada Allah. Wa mallahu Dan tidaklah Allah pilih lalai atau lemah. Hai. alay atau enggak Lalai dari apa yang kalian kerjakan. Sedang lah botolan kayak biasa standar. Oh itu bi-nya bak zaidah Pak. Tidak diartikan. Lalai dengan tidaklah Allah. Gua kira ya gitu tuh receh-receh Bak lumayan. zaidah tidak diartikan. Sama seperti Allah. Wa mallahu kalau nggak ada ba berarti berubah. Wa mallahu Dicuekin. Sampai doang nggak beli ya. Kayak lu dong. Ini Allah gambarkan, Allah kasih gambaran tentang kondisi hati Bani Israel yang mereka menjadi keras bahkan lebih keras dari batu sekalipun masih mending batu gitu. Batu aja sebenarnya sekeras-kerasnya batu masih ada yang memancar Gua dari jualnya goceng dapat dua. masih ada yang terbelah kemudian mengeluarkan air kan tidak di antara batu itu juga ada yang Mana sih? menggelincir Oh, atau di keramat. Mall apa sih bukan mall sih kayak grosiran gitu loh apa sih namanya? ini hati manusia lebih berat daripada batu ya. Iya, apa sih namanya lupa gua. Ya, Kan bukan keramat. ada perubahan. Pasar Ciracas ke kiri. Sudah ya. Pasar Ciracas kan ada jalan ke kiri. Tahu Bu? Enggak. Bu Yuni yang tahu kali. Naga. Kita tahu, kita Karena saya. tahu jadi lekuk kita jadi air saya terpepet lama-lama bisa membuat batu menjadi cekung Bu. Oh, Kalau nggak salah kan 1000 berapa gitu fit. Gitu. Orang jualan pada di Padahal kan air dengan batu jelas kita tahu sifat air bagaimana, batu bagaimana. Batu bisa kalah oleh air kalau dihajar terus-menerus. Nah ini sudah dihajar terus-menerus Bu Bani Israel, hatinya Bani Israel itu rangkaiannya kemarin kan ya. diselamatkan dari Firaun, berikan mana semua sebagai rezeki, minta apa dikasih, mereka membunuh masih dimaafkan, mereka minta melihat Allah secara langsung masih dimaafkan, dan peristiwa-peristiwa yang menghujam hatinya
seharusnya harus dijebol itu hati gitu ya oleh kasus-kasus yang membuat iman itu masuk meresap ke dalam hati, malah hatinya semakin keras. Selesai Ibu sampai di situ Bu. Pembahasan Bani Israel, ya, pembahasan Bani Israel. Tapi nanti ada lagi sambungannya nanti menjalan. Ini untuk saat ini selesai. Masuk di pembahasan yang lain. Ada lagi. Tadi kan kemarin kan flashback beberapa ayat, gitu kan, flashback ke belakang. Ayat kan. Waktu real, maksudnya itu waktu real zaman Nabi ya. Orang malah takut. Inilah. Dia samperin berlima nih. Nah, Iya, kita tuh kan Harapkan. Kalian mengharapkan Apakah kalian mengharapkan? harapannya sangat ya, sangat mengharapkan. Dari Tahu ada kalimat tahu ada sangat tinggi. sama. Oh, dari kalimat Oh, Toma tuh pengen selalu diberi gitu ya. kalau orang kan Hah? rakus kan, Iya, tamak bukan ya? itu kan sangat ingin. Rakus itu sangat ingin memiliki. Dia sangat ingin. Berarti dari kata tamak, Ustaz, bukan. Tamak itu dari tomaha, bukan. Iya, sama. Tapi jadi bahasa Indonesia jadi tamak gitu ya. Ya. oh, Ustaz suaranya nggak jelas. Iya. Saya udah live tadi, tetap aja itu diulang lagi gitu, tapi tetap aja. Apa ya? Apakah kondisi badan saya yang mempengaruhi ini? Kalau posisi Ustadz agak ke depan gini nih itu jelas, tapi kalau ntar ke belakang itu suka suaranya hilang. Iya, soalnya Pakai headset. Ini jelas. headset ya? Nah itu agak Oh, Kenapa ini? ini jelas. Apa karena pakai headset ya, Ustaz? Kan kemarin juga pakai headset. Tapi dia nggak pernah kelihatan. itu headsetnya rusak ya. Dia kemarin nggak pernah kelihatan. Headsetnya disalahin. Repot sinyalnya. Coba cek. Sebentar. Ngerian sih. Nah, loh, nggak ada suaranya lagi lah. Kundung, Bu, kundung. Ngambek. Lanjutin. Karena Bluetooth-nya aktif. Cek, ada? Nah, Jelas. Jelas, Bu. Karena sedih ibu yang jahat. Kalau nggak pakai headset ya. ya. Jelas. Gimana, Bu? Ya. Jelas. Enggak. Suaranya lebih besar. Nah, lumayan. Lumayan. Oh, Bu, udah paling 200 meter. Ya, lepas aja Ustadz. Nah, Iya. Tuh dilepas. ini mesti dibeliin yang baru. Iya di Cijantung itu titiknya maksudnya gimana sih? Di Cijantung itu
Ya Bu, Ya, lumayan. jelas, sekarang jelas. Ya, alhamdulillah. Sekian Bu, ya, ini ada perubahan sedikit. Masih sedikit. Baik. Lanjut, afatat mauna. Maka apakah mereka Kalian berharap sangat mengharapkan Sangat berharap atau sangat menginginkan, sangat berharap apa baru silakan buat. Sangat menginginkan boleh sangat berharap. Agar agar bahwa Agar atau untuk boleh. Yuk minu mereka mereka beriman akan percaya kalian beriman percaya pada kalian kepada kalian. Berulang, afatat mauna. apakah kalian kalian menginginkan sangat mengharapkan An yu'minu lakum. supaya mereka percaya kepada kalian beriman kalian beriman Wa qad dan sungguh sungguh kana fariqun. telah ada Ada golongan. Farikun, pernah dengar kata farikun nggak? Sering Pak Ustaz. nah barusan hari Yang Farikun adalah isim qatul. kira segolongan golongan segolongan sungguh adalah segolongan Golongan itu dari mereka 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 mendengar mendengar kalam Allah kalimat-kalimat Allah firman Allah atau firman Allah. Yasma'una kalam Allah. mereka mendengar kalimat Mereka mendengar ayat-ayat Allah firman Allah kemudian kemudian yang yuharrifunahu. mereka merubahnya Lalu ya, mereka merubahnya min ba'di dari sesudah qaluhu. mereka mereka memikirkannya apa yang mereka memahaminya. Mereka memahaminya. Apa yang mereka memahaminya? dari setelah apa ya Kalinya apa Ustaz? Apa Pak Ustaz? kali mengakalinya Oh, mereka min ba'di ma qaluhu, dari setelah mereka mengakalinya mengakali kalinya. mengakali mah negatif itu saja Iya. Kan merubah firman Allah. Mbak Wahum ya'lamun. padahal mereka padahal dan mereka mengetahuinya mengetahui Nah, jadi kalau begini minum obat Cak minum bakso. Ini kondisi badan saya agak kurang body ini. oh masya Allah Ya. safakallah
Ini pusing Bu. Babak Lagi sentopuro. pusing banget ya saya. Minum obat Ustad. Tahu nggak pusingnya kenapa Bu saya Bu? Tahu nggak Bu pusingnya kenapa? Apa? Saya lagi pusing Bu, ini kebanyakan duit diapain ya? Yang betul. Bu pernah ngalamin gitu nggak Bu? Tidak pernah. Pusing gitu, pusing duit kebanyakan, pernah nggak? Tidak pernah Ustad. Nggak pernah? Nggak. Kira-kira ada nggak orang yang kayak gitu? Ada lah. Banyak. Itu Ustadz tadi. Kalau saya mah bercanda Bu. Kira-kira ada nggak? Dan Hah? Tenang kan Bang. Tenang aja. Saya cukup yakin sih nggak ada ya. Saya cukup yakin nggak ada. Orang sampai pusing kayak stres gitu karena kebanyakan duit. Bukan karena takut hilang ya, tapi karena dia pengen uang itu habis gitu. Ada Ustad. Cukup yakin 9 Hah? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada orang kayak gitu. Nah, yang ada sebaliknya kan. Tapi Tenang aja. faktanya, nah perhatikan. Tapi faktanya ada orang yang kayak gitu ada. Namanya Tolhah bin Ubaidillah. Tahu siapa? oh, yang dia minta kaya terus kasih kaya itu ya. Yang membeli kurma busuk, bukan? Nah, apa ya? Itu mah Dibagi-bagiin. bin Auf. Oh, ya. Namanya Tolhah bin Ubaidillah. Kalau lampu gua terang tuh apa ini? Dalam kitab Hilyatul Awliya disebutkan ada kita lainnya itu lucu-lucu sedih gitu. Jadi suatu ketika Tolhah bin Ubaidillah pulang dari perdagangannya, malam-malam tuh mungkin sekitar habis maghrib lah gitu pulang dengan wajah yang pucat, wajah yang sangat lelah dan wajah yang bingung gitu, pucat bingung, pokoknya terlihat banget bahwa Tolhah ini kalau dilihat dari raut mukanya, kalau kita lihat seorang pebisnis, seorang pedagang dengan raut muka yang itu pasti kita akan menyimpulkan Di lampu aja berarti ya. bisnisnya Bangkrut. atau dagangannya nggak laku. Nah itu terjadi, disamperin sama istrinya. Nah, Pebra, kok kusut amat mukanya. Di Tolhah itu wajahnya tuh, oh pokoknya nggak enak banget lah dilihat, asem banget gitu. Dengan menjawab, aduh, pusing ini Bu, pusing. Kenapa? Ini dagangan kita, ya kenapa? Bangkrut, nggak laku, apa toh? Untungnya kebanyakan. Itu betul Bu. Katanya untungnya kebanyakan. Kata istrinya, apa? Berapa? Nah disebutkan Bu, jadi waktu itu Tolhah membawa keuntungan sekitar 400.000 dinar. 400.000 dinar. Ibu tahu 400.000 dinar berapa? Banyak deh. Nggak tahu Pak Ustad. Hah?
Pokoknya Banyak. 400. 1 dinar berapa gram, Bu? 1 dinar berapa gram? Satu dinar berapa? 4,25. 4/4 gram. Kali 400.000. Ini saya lagi hitung di kalkulator. 4,25 kali. Ih, serius gue ini. 400.000. 1,7 ya. 1.700.000 gram. Itu sama dengan berapa? 1.700.000 gram. 1 juta gram itu berapa? 1 ton ya? 1.000 1 ton itu. 1.000 gram. Gram, iya. 1 ton tuh 1.000 gram. Di atasnya ton? Di bawahnya ton kuintal. 1 ton itu 1.000 gram. Nah, kuintal tuh 100. Kalau 1 kuintal itu 100 gram, 1 ton 1.000 gram. Itu mah itu kilogram, kilogram, Bu. Ini gram dulu. Iya. 1 Yo, kilo, 1 1 kilo, kintal itu 1 kilo itu 100 gram. ya. 1 kilo itu 1.000 gram. 1.000 gram. 1 kilogram. Ya, 1.000. Ya. Berarti 100.000. Nah, 1 ton berarti 1 juta. Berarti 1,7 ton. Ya segitu lah pokoknya. Ustaz nih. Iya 1.700.000 artinya 1,7. Berapa ini saya tulisnya ininya 1,7 Terus kenapa sih? Terus kenapa? Hah? Kenapa harus detail gitu? Ini ibroh buat kita ini. Ya pokoknya banyak deh gitu. Pokoknya banyak. Nah, Ya. kita konversikan 1,7. Sekarang Mas berapa? 100 juta. 1 juta apa? Nggak pernah beli emas. Mas batangan 1 juta. 1 juta? Beli 1 juta. Oke, saya ikut. 1 juta ya. Kali 1 juta. Waduh, ini gue kalkulatornya nggak muat, Bu. Berarti berapa, Bu? 1.700.000 kali 1 juta. Berarti sama dengan 1,7 triliun. Betul nggak? 1, Jadi kenapa ngitung? iya, Bu. Kan Ini betul. matematika. Jadi belajar matematika. Enggak apa-apa, Al-Quran ada matematikanya kok. Iya, ini konsep ini yang diajarkan yang Allah ajarkan kepada kita lewat peristiwa kasusnya Korban bin Baidillah. 1.700.000 gram kali 1 juta berarti sama dengan 1,7 Triliun. triliun. 1,7 triliun. Dibagi aja, bagi. Betul. Ya segitu lah, 1,7 triliun ya. Nah, itu kata Tolha, kan itu kata dia bilang, untungnya kebanyakan. Kata istrinya, emang berapa? Itu sekitar 400.000 dinar. Iya, kalau disebutkan sekarang ya, sekitar 1,7 triliun lah. Ibu, saya tanya ke ibu, kalau suami ibu bawa keuntungan segitu, respon atau reaksi ibu gimana? Binar, Ustaz.
dengan muka berseri-seri. Itu dia tuh ini. Kalau mungkin ibu-ibu yang sekarang ya, ibu-ibu zaman gitu. Apa? Banyak sekali, ayo bang, kita belanja. Kalau perlu itu mall kita borong. Kalau perlu itu mall kita beli lah. Mau sama mall-mallnya dibeli. Tapi tidak dengan istrinya Tolha. Kata istrinya Tolha menenangkan hati dan pikiran suaminya. Tenang aja Pak. Kita ini masih punya tetangga yang belum berkecukupan. Kita juga masih punya keluarga, saudara-saudara yang masih membutuhkan bantuan. Malam ini juga kita bagikan. Kata istrinya. Tolha langsung bersemangat. Berangkat ba'da Isya, pulang sebelum subuh. Itu emas kan, dinar kan, koin-koin emas itu dibagikannya juga pakai nampan, nggak dihitungin gitu, pakai nampan. Jadi pakai nampan itu kita kalau diketuk pintu tengah malam, itu lagi tidur lelap dan kita dipaksa bangun, kayaknya nggak akan dibangunin buat dikasih uang gitu. Berangkat ba'da Isya, pulang sebelum subuh berapa jam itu ngebagiin uang. Kalau uang kaget paling durasi jam, itu cuma satu sasaran. Iyalah, asik lu lah, biar gaya gitu. Ikan atau bukan Sendiri ngetik gitu kan. bukan. Saya bicara tentang pilihan. Di bagian Isya kan itu rentang waktu yang lama. Nah dari total dan nominalnya saya juga ketahuan. Pulang dari itu, kemudian Tolha wajahnya itu berseri-seri. Beda sama sebelumnya. Ditanya lagi sama istrinya. Cie, mukanya cerah banget itu berseri-seri. Kenapa? Sekarang kenapa? Gitu kan. Kata Tolha, alhamdulillah. Fitnah telah hilang. Fitnah telah dikurangi. Fitnah telah hilang. Hisab harta telah diringankan. Jadi Tolha itu kenapa beliau sangat kebingungan, sangat gelisah karena dia khawatir ini uang yang segitu banyak dipakai untuk apa? Khawatir. Takut hisapnya dia. Nah, kenapa? Karena harta itu dihisapnya 2 kali penyaringan. Dari mana mendapatkannya dan apa dibelanjakan, dikeluarkannya. Dihisapnya 2 kali, dari mana dapat dan kemana dikeluarkan. Kalau dapatnya nggak jelas itu halal karena hasil perdagangan, tapi dikeluarkannya uang yang segini banyak, khawatirnya malah kepada hal yang tidak baik gitu. Akhirnya malam itu juga dihabiskan, luar biasa. Itu intermezzo, panjangan apa-apa lah. Nah, daripada tidak tersampaikan, Bu, ini mumpung ada momennya. Biar nggak pusing ya, Ustaz. Ustaz nggak apa-apa. Kayaknya nggak pusing lagi, Bu. udah dapat uang 1,7 triliun. Nggak pusing. Nah, boro-boro 1,7 triliun, Bu, uang yang 0,7-nya gitu. Nggak kebayang lah gitu. Jangan triliun, di bawahnya aja nggak kebayang gitu. 1 miliar, oke, 1 miliar kayak gimana? Belum kebayang. Meskipun sebetulnya sih itu ya, buat yang biasa mah pasti. Untuk yang sekarang. Lanjut, mana tadi? 75 ya. Kita lakul lagi. Waqad kana fariqun minhum, Dan sungguh telah Adalah Segolongan dari mereka yasma'una kalamallahi mereka mendengar firman-firman Allah, tsumma kemudian yuharrifunahu, mereka merubahnya mereka merubahnya mimba bima aqaluhu
dari sesudah apa yang mengakalinya. mereka memahaminya Wahum ya'lamun. dan mereka mengetahui. Paham ayat ini? Paham Mereka tidak ayat itu ini? siapa Ustaz? Mereka itu siapa dan Mereka kalian itu Bani siapa? Israel. Oh, masih katanya sudah selesai Bani Israel. Iya, iya. Itu maksudnya itu Bani Israel yang flashback. Ini Bani Israel yang zaman Nabi Muhammad. Dari ayat keberapa tuh ini Bani Israel Nabi Muhammad? Ini ayat ini. Oh ayat 75 ini. 75. Apakah kalian, hai Nabi dan para sahabat gitu, termasuk juga ke kita ya, apakah kalian sangat menginginkan bahwa mereka itu akan beriman kepada kalian? Dan sungguh sebagian dari mereka itu telah lebih dulu mendengarkan firman-firman Allah, mendengarkan kalam-kalam Allah, dan mereka malah merubahnya. Jadi jangan terlalu berharap mereka mau beriman. Kenapa? Kitab-kitab yang sebelumnya saja, wahyu-wahyu yang sebelumnya saja mereka ubah. Gitu. Dakwah tetap disampaikan, tapi tidak berharap banyak lah. Jadi ekspektasinya itu tidak terlalu tinggi gitu. Kenapa? Ya kemungkinan besar diterimanya itu kecil. Gitu. Jadi udah jangan terlalu tamak, jangan terlalu tasmaun, biasa-biasa saja. Harapan ada, tapi biasa-biasa saja. Kenapa? Kalau terlalu berharap, nanti dapat penolakan yang keras, malah jadinya kecewa. Terus Ustaz wahum ya'lamun padahal mereka mengetahui, maksudnya mengetahui apa tuh Ustaz? Dan mengetahui bahwa itu firman Allah yang tidak boleh diubah. Oh gitu. Yes. Gitu. Sengaja ya dia ngerubah ya. Iya. Termasuk mengubah Injil gitu. Hanya Al-Quran saja yang mereka tidak bisa rubah gitu. Dan orang kan umat Islam ini Al-Quran ini kan kitabnya umat Islam. Mereka merubah kitab suci mereka sendiri. Nah sekarang ada nggak umat Islam yang merubah kitab sucinya? Enggak. Ada. Ada nggak? Ada, tapi langsung diperangi kan? Ya. Iya. Nah langsung kita tindak. Dijaga mau. Macam-macam dikit gitu. Tapi mungkin Ustadz bisa aja dari percetakan, ada kemungkinan nggak dari percetakan mereka mempunyai percetakan besar, mereka mencetak Quran, Iya, mereka mencetak. merubahnya, Ya, bisa nggak itu? bisa saja, tapi akan langsung ketahuan dan akan langsung kita luluh lantakan itu percetakan kalau memang sengaja mencetak Al-Quran yang salah. Pasti itu, saya sangat cukup yakin, sangat yakin malah. Kalau ada penerbit yang sengaja mencetak Al-Quran. Nah, dan satu memang Al-Quran. Jadi bentuk penjagaannya memang kan disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ada di surat apa itu? Nggak tahu. Al-Quran. Al-Quran. Surat apa? Pinter. Pokoknya jawab aja biar cepet. Berapa? Nah gitu. Surat Al-Quran. Tapi surat apa dan ayat berapa? Al-Hijr ayat 9 ya. Gerak. Al-Hijr surat ke-15. Hijr 15. Ya, ayat ke berapa? 15. Ayat 9. Ayat 9. Oh. Al-Hijr surat ke-15 ayat 9. Lanjut Ustaz. Lanjut. Jadi mereka itu seperti itu. Kalau Ustadz wa inna lahafidun, maksudnya kami itu termasuk para penghafal Quran, termasuk Allah sendiri, malaikat apa seperti itu Ustadz? Yang menjaga. Allah yang menjamin. Allah menyebut Nah, maksudnya kami itu Allah. Kami ya. Tapi dijaganya itu bukan termasuk ya para penghafal Quran, juga termasuk penjaga Quran, bukan? Termasuk itu.
Makanya orang yang menghafal Quran itu disebut ahlullah, Keluarganya Allah. keluarganya. Hafidullah kan Ustaz. Apa? Hafizullah kan ada tuh kalau gelar. Salah. Hafizul. Hafizullah. 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 Hafizullah nggak ada, adanya al-hafiz paling. Hafidullah Ta'ala ada Ustaz kalau Hafizullah Ta'ala. Kalau itu Oh, bukan hafizullah. Nah, itu mah doa. Hafizahu. Hafizahu ta'ala. Hafizahullah ta'ala. Semoga Allah menjaganya. Hafizahu. Sama seperti radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Nah, atau rahimahullahu. Kan, Semoga itu Allah doa. merahmatinya. kalau gelar penghafal Quran hafiz. Hafiz. Hafizullah. Ya, al-hafiz. Al-Hafiz. Lanjut. Saya juga ada gelar al-hadis. Al-Hafid, alhamdulillah. Al-hadis, Bu, al-hadis. Oh, apa tuh? Al-hadis. Hafalannya hadis. Masya Allah. Subhanallah. Jangan sana. Baik. Lanjut. Bismillah. Wa idza laqul ladzina amanu. Dan ketika mereka bertemu Bertemu. orang-orang yang orang yang beriman Beriman. Laku apa laku? bertemu laki yang bertemu. Laku. Jadi kalau orang yang sudah laku itu orang yang sudah bertemu ya. Oh, Ya Ustaz. jualan gitu, laku. Iya. Laku ladzina amanu dan Orang-orang Setelah mereka bertemu Mereka dengan orang yang beriman, qalu mereka berkata, berkata, kami beriman. beriman wa idza. dan ketika Idza itu apabila ya? Bukan ketika, ketika bukan ketika ya. Kamus kan ketika, tapi yang lebih tepat apabila. Iya. Ya. Jika. Itu lil mustaqbal. Kalau ketika itu pakai kalimatnya in. Itu ketika. Oh iya, Pak. Tidak. Kalau jika Ustaz, jika itu Itu lil mustaqbal untuk yang akan datang. Ketika, Bang. Dan Apabila id yang akan datang ya Ustaz. Id akan In datang. yang telah lalu. Idza yang akan datang. iya, Pak. Dicatat Ustaz nih. Yang akan Kan datang. dalam ilmu nahwu disebut dzaraf kan, ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan. Nah ini idza dan id sama-sama dzaraf zaman. Idza dzaraf zaman bil mustaqbal, id dzaraf zaman lima madu yang telah lalu. Kalau idza yang akan datang. Bukan syarat ya? Huruf syarat. Beda lagi itu bahasa. Oh, lagi beda lagi. Lanjut Ustaz. jawab syarat ada tuh Ustaz. Jawab bahasa Arab. Jawab syaratnya. Wa idza qala Dan ketika jika ya. Dan jika kembali Kembali. bila kembali ba'duhum sebagian dari mereka ba'din ke sebagian yang lainnya, sebagian yang lain. Qalu mereka berkata, Kata apakah tuhadithuna. kalian menceritakan kepada mereka Nah, kalian menceritakan kepada mereka, kalian menceritakan, ya tuhadithuna itu kalian menceritakan. Tuhadithunahum,
Kalian menceritakan kepada mereka kepada mereka bima dengan apa yang fatahallahu Allah membuka, apa yang Allah buka Apa yang Allah buka apa yang Allah buka alaikum atas kalian atas kalian liyuhajjukum agar mereka menyanggah kalian agar mereka menyanggah kalian. Apa maksudnya? hujat ya, saling menghujat. Haja yuhaju hujat. Sama kalau gitu yuhaju agar mereka menghujat kalian kalian bihi Dengannya inda rabbikum di sisi Tuhan kalian. Tuhan kalian apalah taqilun Apakah kalian tidak berpikir? berpikir kalian tidak Apakah kalian tidak berpikir? apakah kalian tidak berpikir. maksudnya Ustaz Kurang paham nih kamu. Ini begini, apabila mereka bertemu dengan orang beriman, kan mereka bilang kami beriman. Ini orang-orang Bani Israil, ya. Wa idza qala ba'dhum ila ba'din, dan apabila mereka bertemu, mereka kembali pada kelompoknya yang lain. Atu haditsunahu, maka kalian menceritakan kepada mereka jadi gini, kan Bani Israil itu mendapatkan, jadi ini ketika mereka kembali, ya, ini satu kelompok Bani Israil bertemu dengan orang beriman, mereka bilang saya beriman kami beriman. Tapi ketika mereka kembali kepada kaumnya, nah maka terjadi dialog antara yang bertemu dengan yang enggak ini, yang bilang beriman dengan yang enggak ini. Nah, kata yang enggak, apakah kalian menceritakan kepada mereka bima fatahallahu alaikum, tentang apa yang Allah bukakan atas kalian. Maksudnya itu keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka di masa lalu. Ini kita ketahui tadi. Liyuhajukum bihi inda rabbikum, agar mereka menghujat kalian, agar mereka menyanggah kalian. Artinya Bani Israil sendiri sebetulnya ketika misalkan diajak berdialog, mereka tidak akan mau, takut. Karena argumentasi mereka sadar bahwa argumentasi mereka itu lemah, sudah tidak berlaku, sudah kalah. Gitu. Jadi maksudnya ini peringatan gitu. Udah jangan berbaur lagi sama mereka, jangan ketemu lagi sama mereka. Khawatirnya nanti malah kalah kalau misalkan beradu argumentasi. Seperti itu kira-kira. Berargumentasi tentang apa? Tentang kebanggaan yang dirasakan oleh Bani Israil. Kebanggaan di mana? Tentang keistimewaan dari Bani Israil yang Allah berikan kepada mereka, gitu. Dan kita akan umat Islam saat itu akan jelas sangat akan membantah langsung gitu. Tidak akan menang kalau ada komunikasi. Kalau dulu Bani Israil itu hebat, dikasih nikmat yang banyak. Nah, itu pasti punya jawaban gitu. Islam itu pasti punya jawaban. Sahabat terutama waktu itu ya, pasti punya jawaban untuk kemudian menjatuhkan argumentasi mereka.
Contoh misalkan kata Bani Israil, kami itu hebat, kami itu diberikan banyak nabi. Maka umat Islam akan menjawab, kita lagi punya banyak nabi. Terus kenapa nabi yang sekarang yang satu kok malah gak diimani? Simple kan jawabannya. Kalau misalkan mereka membantah lagi, karena nabi mereka, karena nabi kalian itu tidak sesuai dengan ekspektasi kami. Tapi kan sesuai dengan gambaran yang ada di kitab kalian. Jadi akan selalu begitu. Akan selalu terpatahkan argumentasi. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ya, 2 ayat lagi ya. Awalah yang lamuna, Dan apakah tidak kalian tidak mengetahui apakah dan yang lamuna, apa yang lamuna? mereka mengetahui Awalah yang lamuna, apakah dan apakah kalian mereka tidak mengetahui apakah dan apakah mereka tidak Mengetahui anallaha bahwa sesungguhnya Allah ya'lamu mengetahui ma yusirruna apa yang mereka rahasiakan wa ma yu'linun. dan apa yang mereka tampakkan. Yang kalian tampakkan atau yang kalian yang mereka ya. Lagi awalah yang lamuna dan apakah mereka Tidak mengetahui anallaha bahwa sesungguhnya sesungguhnya Allah ya'lamu ma yusirruna mengetahui apa yang mereka rahasiakan wa ma yu'linun. dan apa yang mereka tampakkan. Apa yang mereka tampakkan. Wa minhum dan di antara Dari mereka mereka ummiyuna, ada orang buta orang yang buta huruf, nah, buta huruf ya, ummi. Nabi Muhammad itu ummi. Apa ummi? buta huruf buta huruf. Buta huruf. Ya. Ummiyuna la ya'lamuna. tidak Mereka tidak mengetahui Wa minhum dan dari di mereka antara mereka ummiyuna ada orang yang buta huruf mereka buta huruf la ya'lamuna tidak mereka mengetahui tidak mengetahui al-kitaba kitab kitab illa kecuali amaniyya, angan-angan angan-angan saja. Wa in hum illa yadhunnun. dan tidak mereka jika mereka kecuali yakin mereka menduga-duga. menduga-duga Apa ini maksudnya? mereka dan tidaklah mereka kecuali menduga-duga. Dan di antara mereka ada yang buta huruf tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Nah, illa amaniyya, angan-angan, wa in hum illa yadhunnun, dan mereka hanya menduga-duga. Jadi nggak bisa baca tapi maksa. Akhirnya dikira-kira. Bisa gitu ya. Nabi Muhammad malah ummi, tapi beliau Dituntun oleh Allah. Nabi itu waktu pertama kali dapat wahyu kemana? Familinya. Gimana Bu? Itu nggak dengar. Nabi kan nggak bisa baca. Terus
Nabi dulu waktu dapat wahyu itu ngafalinnya gimana? Langsung dibimbing sama malaikat. Jibril. Huruf kan Roile Lu baca, langsung baca. langsung baca mungkin bisa juga. Ya, Kalau apa? Kalau orang Buddha tuh biasanya kalau kita baca dia cepet hafal, misalkan kayak surat Al-Fatihah atau buta huruf. Buta huruf. Buta huruf, Bu. Buta huruf. Bukan buta, ini buta huruf. Buta huruf Al-Quran. Jadi Sekarang masih ada nggak ya yang buta huruf Al-Quran di Indonesia? banyak. 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 Betul, banyak. orang yang ngelihat Pernah saya sampaikan ya, baca Quran itu harusnya berapa lama? 1 jam. Berapa kali hatam? Berapa hari untuk sampai hatam? 5 hari. 5 hari. Oh, dari mana? Kalau nggak 3 hari. Kalau saya sih pernah dengar gitu Pak Ustadz. Saya kalau bareng-bareng baru 1 hari. Kalau Ini pernah saya sampaikan ya. Iqra'ul Qur'an fi syahrin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah oleh kalian Al-Qur'an fi syahrin, dalam waktu 1 bulan. Oh. Ya. 1 bulan. Berarti benar dong Odots itu ya Ustadz. Wadah hadis. Nah. Ya. Berarti satu juz itu 1 hari ya? Iya, betul. 1 juz sehari. Ya, Hari. 1 juz sehari. Karena perintahnya khatamkan Al-Qur'an dalam waktu 1 bulan. Bulan. Itu Ini pernah saya sampaikan ya? perintah itu dari hadis apa Ustaz? Ya, hadis. Oh. Jadi berapa lama Pak Ustadz ngaji? 1 bulan. 1 Bulan. bulan. Khatam. Untuk 1 bulan Pas hatam. dari dia mengetahui, memahami Satu hari, tidak satu artinya Ustaz ya, memahami atau tidak artinya. Sekedar membaca aja atau yang nggak tahu artinya gimana Pak Ustadz? Saya baca, saya pokoknya baca. Jadi sekedar membaca. Baca aja. Pak Kan Ustadz, nggak memungkinkan kalau sama artinya Ustaz. Kalau mungkin sama artinya monggo. Alhamdulillah. Kan harus kayak ini aja, memahami ayat ini aja harus apa ya? 1 jam 5 ayat. Iya. Itu Udah pakai gitu. intermezzo. Udah gitu besoknya lupa. Aduh. Nah, kan misalnya Ustaz, kita itu memahami baca sambil memahami itu tidak bisa, tapi harus berhenti baca terus berhenti memahami perkatanya, baru bisa. Baca ya dulu. Baca, kalau bisa sambil berjalan memahami bagus. Makanya penting belajar terjemah toh. Penting. Nah, Iya, biar sekali jalan. Langsung paham. Sama memungkinkan ya Ustaz ya, belajar begini nanti ke depannya hasil akhirnya bisa sambil berjalan dan memahami dalam waktu bersamaan ya. Iya bisa, sangat bisa. Ustaz, pengalaman berapa lama Ustaz? Apa? Pengalaman Ustaz, ini kalau ngajar gini sampai hatam pemahamannya itu berapa lama? Sampai juz 8, Bu. Hah? Juz 8. Lama maksudnya Pak Ustadz waktu di pondok gitu belajarnya. Oh, saya. Pak Saya kan Ustadz. bertahun-tahun, Bu. Enggak, maksudnya kok nggak sampai juz 30, kok sampai cuma juz 8? Itu kan maksudnya kan? Sistem belajar mengajar ini Ustaz mungkin ya, sistem belajar mengajar cara seperti ini gitu. Iya, ini cuma sampai juz 8, Bu. Kedengar? Kalau saya ngajar metode Safinda, baru sampai juz 3 karena saya relatif baru di Safinda.
Nah, tapi kalau yang sudah senior-senior yang duluan, itu sampai juz 12 sudah berhenti belajarnya. Bukan Apa? berhenti karena bosan, Udah tapi ngerti. berhentinya karena memang sudah tidak ada pembahasan lagi. Oh, Bahkan ada yang juz 8 juga sudah berhenti gitu. Ini murid sudah pada jadi guru semua. Oh gitu. gitu. Ustaz, Iya. menghafalkan ini dengan menerjemahkan dia tahu maknanya, itu sebenarnya kan penting tahu maknanya. Sebab membaca Ya. itu sebenarnya maknanya akan memahami. Menurut Ya. yang saya paham itu semacam itu. Saya kan belajar bahasa Inggris di perguruan tinggi. Itu kalau membaca itu ya langsung tahu maknanya, enggak usah diterjemahkan. Nah, saya melihatnya kok sekarang gairahnya itu orang-orang muslimin itu kok lebih bergairah menghafalkan daripada menerjemahkan. Nah ini kalau saya kok berpendapat lebih bagus kalau menerjemahkan itu lebih penting atau memahami maknanya lah. Belajar bahasa Al-Quran itu lebih penting menurut pemahaman saya loh, Ustaz. Setuju Pak, sama Pak, sependapat. Ustaz, saya mau tanya Pak Ustaz, kalau misalkan kita nih hidup di kampung misalkan ya, terus kita kan kalau nyari kajian sunnah itu kadang-kadang sulit. Nah kalau kita misalkan ikutin yang seadanya boleh nggak Pak Ustaz? Tapi di situ kebanyakan sih kalau di kampung-kampung apa nih Pak Ustaz, suka banyak ritual-ritual kayak gitu, gimana Pak Ustaz tuh? Kajian sunnah itu maksudnya apa, Bu? Kan kalau kayak gini kan ini kajiannya termasuknya sunnah Pak Ustaz ya. Kan ada yang nggak sunnah itu, yang Jadi emang ada kajian yang nggak sunnah. kajian yang nggak sunnah. Bu, ayo Bu. Ada ritual-ritualnya kayak rajaban kan, kita kalau mengerti sunnah itu katanya nggak boleh. Boleh. Kalau ibu bilang saya ini sunnah, saya bilang boleh mauludan boleh, Bu. Oh gitu. Kalau rajaban gimana Pak Ustaz? Boleh, Bu. Kenapa tuh? Nggak boleh. Artinya apa? Ayo kembali ke laptop. Jadi tambah bingung. Saya jawab yang Bapak tadi. Dibilangin loh Ustaz, dibilangin loh. Bapak tadi ya. Ini nggak boleh yang mana yang mana? Saya jawab Bapak tadi ya. Jadi betul Pak, saya sepakat sebetulnya. Tapi dalam hal ini kita tidak bisa membandingkan antara dua hal yang penting ini. Kalau bicara antara mana yang lebih penting, apakah menghafal atau memahami, tidak bisa dibandingkan, saya rasa gitu ya. Yang ada orang yang mau menghafal, silahkan menghafal, kita dukung. Mau fokus menghafal, silakan menghafal, kita dukung. Nanti kalau sudah hafal, tinggal kemudian bagaimana dilanjutkan, kita arahkan, kita dukung juga untuk kemudian memahami isinya. Gitu. Yang kedua, kalau ada orang yang semangat untuk memahami ya, itu juga kita dukung. Tinggal kalau kemudian nanti sudah bisa memahami, kita dukung juga untuk menghafal. Karena dua-duanya ini sesuatu yang penting. Tapi nggak ada ininya ya Ustaz, misalnya mana yang lebih dulu tahapannya gitu loh. Prioritas. Tahapannya jelas sebenarnya memahami. Kalau ini sekali lagi kalau memang harus dibandingkan ya. Kalau memang harus didahulukan, karena bagusnya memahami.
Tapi kalau memahami itu butuh proses yang cukup panjang. Ustaz, Memahami itu butuh proses yang cukup panjang. saya ini kan Apa? di desa, Ustaz. Panjang. Pembelajaran untuk membaca Al-Quran itu ya wis gitu-gitu terus saja, hanya sorogan itu loh, satu persatu terus saja bertahun-tahun itu ya itu saja, Ya. itu terus, sehingga pada waktu saya muda sampai ya dewasa gitu itu ya bisanya hanya membaca itu saja, padahal sebenarnya setelah saya mempelajari teori mempelajari bahasa itu yang paling mudah itu kalau pembelajaran itu dimulai sejak awal mungkin ya, seperti bahasa ibu itu. Jadi kita membaca bahasa bahasa Al-Quran itu ya seperti kita membaca bahasa Indonesia itu. Sebenarnya kan semacam itu yang paling ideal itu sebenarnya. Tapi saya rasakan sekarang itu sudah 3 tahun saya mempelajari Al-Quran itu nyantolnya itu tidak banyak begitu. Lupa terus itu. Di Caranya gimana Pak Ustadz ya? 2 tahun di Surabaya itu. Di sini ya ini berapa disambung ini. Terus saya mempelajari sendiri. Ternyata faktor lupanya itu begitu tinggi karena memang sudah dewasa ya. Atau tidak punya dasar juga. Kalau saya mempelajari bahasa Inggris itu kata-katanya itu 1-2 kali gitu nyangkol, tapi bahasa Arab kok berulang-ulang kali tidak bisa. Faktornya apa gitu? Faktornya apa ya? lagi di Faktornya apa ya? Dasarnya ilmu dasar mungkin Ustaz ya, ilmu dasarnya seperti sorofnya mungkin ya. Jadi tidak punya dasar. Punya dasarnya iya, alatnya. Kalau kita punya alat, tinggal mencari kata dasarnya saja. Ya termasuk perbendaraan kata itu hampir terjemahnya. Iya. Tapi kalau Imam Syafi'i dulu kan beliau hafal Quran itu usia berapa? Nah ya itu. Kecil lagi. Hah? Berapa tahun? 5 tahun. 7 tahun kan? 7 tahun. Imam Syafi'i itu lahirnya di mana, Pak? Nggak tahu. Imam Syafi'i itu lahirnya di Palestina, di Gaza. Di Palestina itu bahasanya bukan bahasa Arab. Bahasa apa? Ya bahasa Palestina. Oh, beda lagi ya? Beda. Ada Arab-Arabnya, tapi beda. Kayak bahasa Ibrani kan? Bahasa Ibrani dulu dengan bahasa Arab sudah ada sejak zaman dulu. Bahasa Arab Fusha itu sudah ada. Bahasa Ibrani juga sudah ada. Karena bisa jadi bahasa Palestina juga bahasa Ibrani yang agak-agak mirip memang gitu. Tapi ya berbeda. Imam Syafi'i itu hafal Quran, beliau itu sudah paham atau belum, itu kan yang jadi pertanyaan. Imam Syafi'i waktu hafal usia 7 tahun itu paham nggak isi Al-Quran? Enggak deh, pasti. Kayaknya sih enggak. Nah, tapi kemudian beliau belum belajar enggak. Jadi kalau ada yang memang semangat menghafal, tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita tidak perlu komentar ya. Kalau mau menghafal barakallahu fiik gitu ya. Semoga hafalannya itu bisa membawa keberkahan gitu. Ya kalau ada yang kemudian bisa memahami itu lebih bagus. Orang hafal dengan orang yang hafal Quran
dan dia paham dengan orang yang hafal Quran dan dia tidak paham, itu jelas berbeda. Ya, jelas berbeda. Saya dulu waktu ngapal juga pakai metode terjemah dulu. Maksudnya itu saya harus paham dulu nih alur ceritanya kemana gitu. Ini Al-Quran ini ayat yang lagi saya hafal ini lagi bahas apa. Saya buka terjemahnya kalau ada beberapa kalimat yang belum saya paham. Oh, tentang ini baru deh, itu lebih enak. Dan ketika ketika ditanya, misalkan ketika ditanya ayat yang membahas tentang ini tuh ada di surat apa, nah, itu kan kalau paham kan enak gitu. Jadi dengan kalau yang tidak paham, ada orang hafid 30 juz tapi dia nggak paham isi Al-Quran, kan bingung juga tuh. Kalau ada orang nanya, ini ayatnya di surat apa nih? Atau gimana ini gitu kan? Akan kebingungan mereka. Lebih bagus gitu, lebih bagus kalau memang harus dibandingkan. Lebih bagus lagi kalau dua-duanya sepaket, gitu sepaket. Tapi begini, ada juga sekelompok orang yang gimana ya? Jadi gini, ini saya sedikit curhat sedikit. Dulu tuh saya pernah ketemu sama senior ya, sama senior waktu di SMA. Ketemu, saya lagi silaturahmi, istilahnya mau silaturahmi sama guru dulu gitu waktu SMA. Saya datang, di sana juga ada senior. Ditanya kan saya, di mana sekarang, katanya gitu. Dilanjut kemana? Saya bilang di Jakarta. Ngapain? Saya jawab saya ngapal gitu, hafal Quran. Nah dia akhirnya mengomentari begini, komentarnya itu memang agak kurang enak ya. Kita itu katanya nggak penting itu menghafal gitu. Nggak penting itu menghafal, yang penting paham, kata dia gitu kan. Yang penting paham. Sih cuma manggut-manggut aja. Akhirnya saya balik tuh pertanyaan begini, antum udah paham semua gitu kan? Antum udah paham semua? Belum. Saya udah hafal semua, saya bilang gitu. Dia langsung pergi gitu. Saya sudah hafal semua, udah tahu sudah tidak ada ini lagi. Maksudnya itu tidak bisa dibandingkan lah, Bu. Masing-masing ada kelebihan, ada maksudnya itu masing-masing. Kalau memang mau dua-duanya ya bagus. Tapi kalau tidak bisa dua-duanya, ya jangan ditinggalkan dua-duanya. Kenapa nggak bisa? Memahami nggak mau, nah itu yang repot. Tapi kalau untuk memahami itu memang harus guru, Ustaz. Ya. Kalau untuk memahami, tapi kalau untuk baca terjemah maka nggak perlu. Nggak juga, nggak ngerti. Baca terjemah sekarang. Ya, kan saya bilang baca. Kalau baca terjemah juga nggak ngerti kalau nggak diterangin. Ya. Ada beberapa. Mungkin menghafal juga harus disetor kan, ada penyetor kan, ada penyetor, ada yang yang mengoreksi data. Iya, setoran. Harus ada yang menerima setoran hafalan kita, itu harus. Jadi bacaan kita begitu benar. Atau lebih seringnya ya kita memang diri kita menilai diri kita sendiri kan. Yang bisa menilai kita itu adalah orang lain. Karena saya pernah membaca ayat itu dihafal, itu kan otomatis kalau mau menghafal itu kan bolak-balik ya, tapi ternyata salah gitu. Nyasar kadang ya, dan ayatnya nyasar kemana gitu. Enggak, begitu saya ngapalin ayat. Contoh. Yang inilah ya, yang ayat 78 misalkan. Wa minhum ummiyyuna la
Ya'maluna, misalkan nih saya bacanya ya'maluna. Ya'maluna kita wa illa. Jadi saya itu diulang-ulang terus begitu. Wa minhum ummiyuna la ya'maluna kita wa illa. Jadi itu pernah begitu. Tapi bukan kalimat ini ya. Jadi kayak nggak ada salah gitu. Kayak nggak ada salah. Padahal itu dibacanya bolak-balik kan mau kalau kan begitu. Tapi pas begitu disetorkan, kok ya'maluna katanya. Loh, emang apa? Bukan ya'maluna. Saya ngapalnya ya'maluna. Itu buka lagi ya. Pas dibuka diperhatikan, loh kok salah? Kenapa ya'lamuna gitu. Itu pentingnya menyetorkan hafalan. Dia ada yang mengoreksi, ada yang menilai. Seperti itu. Sudah jam 8 lebih, Ustaz. Jam Ya. 8 Ustaz. Ada pertanyaan lagi? Ya. Terima kasih Cukup Ustaz. ya? Terima kasih. Ya, kalau yang mau menghafal, barakallahu fikum, semoga lancar menghafalnya, awet, langgeng sampai akhir hayat itu hafalannya. Amin ya rabbal alamin. Juga semoga istiqomah dan Allah berikan kemudahan siapapun. Amin. Diberikan kemudahan, kelancaran, diberikan Amin. rezeki berupa pemahaman tentang Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita cukupkan untuk malam ini. Ustaz, sebelumnya mau nanya dulu sedikit boleh nggak Ustaz? Apa Bu? Itu kalau yang katanya diberikan mahkota orang tuanya itu kalau yang hafal Quran apa yang ngerti maknanya? Yang hafal. Oh hafal aja ya? Oke. Sama artinya juga Pak Ustaz. Artinya sudah disebutkan. Oh, ya, jadi penghafal aja. Oh iya. Yang memahaminya dikasih apa Ustaz sama Allah? Ya, dikasih anting kali. Nggak bercanda. Astagfirullahaladzim. Malu mungkin ya. Dikasih mahkota ya, terus ya kalau yang memahami Allah alam yang jelas itu juga ada poin ya, tapi memang tidak disebutkan. Saya nggak berani nyebutin apa, tapi mungkin ada Bu, tapi saya belum tahu mungkin. Baik, cukup ya. Iya, makasih. Terima kasih semua. Semoga semuanya sehat. Amin. Semoga lancar segala bentuk proses kehidupannya lah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz juga Semoga sehat-sehat juga. atau kondisi ini juga semakin lebih baik ya. Amin. Kondisi bangsa kita Pandemi. ya, khususnya untuk masing-masing dan semoga semuanya menjadi lebih baik. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku lupa lihada wa astagfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum. Ilaliko.